Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini agama kita memerintahkan kita untuk berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang merayakan salah satu hari raya kita, hari Idul Adha. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, hari ini mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita juga harus berbahagia. Di samping karena hari raya jamaah sekalian rahimakumullah, kita sekarang sedang di hari-hari yang mulia. Hari-hari terbaik sepanjang tahun. Hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal-amal di hari yang lainnya. Ma min ayyamin al-amalu solihu fiha ahabbu ilallahi min hadihil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Nabi bersabda, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dibanding jihad bagaimana? Wala jihadu fi sabilillah. Nabi mengatakan, walaupun dibanding jihad di jalan Allah, beramal soleh di hari-hari ini lebih Allah cintai. Illa rajulun, hanya satu yang bisa menandingi kecintaan Allah daripada amal soleh di hari-hari ini. Apa itu? Kecuali kalau ada seorang laki-laki kharaja binafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walam yarji bidzalika min syai'in, dan dia tidak kembali lagi, artinya dia mati syahid, hartanya semua telah habis untuk biaya jihad fisabilillah, baru itu yang bisa menandingi kecintaan Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang dikerjakan di hari ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
Jamaah sekalian rahimakumullah, kita juga bisa berbahagia, kita juga wajib berbahagia. Karena setelah 2 tahun jamaah haji sangat terbatas bisa pergi haji. Tahun ini 1 juta manusia berhaji memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan 151.051-nya adalah jamaah Indonesia. Kita pantas berbahagia. Dan kita berdoa semoga semua jamaah, wabil khusus jamaah Indonesia yang sedang haji hari ini, Allah takdirkan menjadi haji yang mabrur. Karena dengan haji yang mabrur itu jamaah sekalian rahimakumullah, maka berarti jumlah orang yang bertakwa di negeri ini semakin bertambah insyaallah. Tatkala jumlah orang takwa bertambah jamaah sekalian rahimakumullah, itu adalah keberkahan bagi kita penduduk negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, apabila penduduk sebuah negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, terhimpun antara iman dan takwa, tidak berhenti di iman tapi berlanjut disempurnakan dengan ketakwaan. Kalau penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, sungguh kami bukakan untuk mereka, kata Allah, barakatim minas sama, keberkahan-keberkahan dari langit dan keberkahan-keberkahan dari bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita berkebutuhan bagaimana terus menambah jumlah orang-orang takwa di negeri ini. Mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang yang bisa kita ajak, yang bisa kita pengaruhi. Karena dengan semakin banyaknya takwa, semakin banyaknya orang-orang bertakwa di negeri ini, itu akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun dari langit, keluar dari bumi. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa'dullahi haq, janji Allah itu benar, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada momentum Idul Adha yang mulia ini, mari kita semuanya berupaya untuk mengambil keteladanan dari 2 hamba Allah yang mulia, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail dan keluarganya. Nabiullah Ibrahim jamaah sekalian tidak main-main. Allah sendiri menginformasikan dalam Al-Quran bahwa Nabiullah Ibrahim itu dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Surat An-Nisa ayat 125. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim ini kekasih Allah. Adakah yang lebih mulia dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang maha mulia. Nabi Ibrahim itulah orangnya. Allah pilih beliau menjadi hamba dengan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita jamaah sekalian ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin meneladani Nabi Ibrahim, maka kita mesti meneladani amal-amal yang beliau lakukan agar kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau cinta Allah sudah datang kepada kita, apa yang kita minta Allah akan kasih. Perlindungan yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan lindungi. Hadirin sekalian rahimakumullah, setidaknya ada 3 keteladanan utama dari Nabi Ibrahim. Tentu sangat banyak sebenarnya, tapi di forum yang terbatas ini saya ingin mengingatkan 3 keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Apa jamaah sekalian rahimakumullah? Kekasih Allah itu adalah telah memberikan keteladanan kita al-qudwah fi tauhidillah, memberikan keteladanan kepada kita bagaimana seharusnya seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am kita bisa lihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim dalam perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala, melihat bintang, ini Tuhan bukan, Allah tidak mungkin tenggelam. Melihat bulan, bukan, ini tidak mungkin Allah. Matahari, sampai kemudian datang hidayah kepada beliau, bimbingan Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanak. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan bagaimana Nabi Ibrahim ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah kurban adalah bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, ikhlas dalam kurbannya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Mereka berkata, qalu kunu hudan aw nasara, jadilah orang-orang Yahudi, jadilah orang-orang Nasara. Qul bal millata ibrahim, katakan Muhammad, bal millata ibrahim, kami mengikuti agama Ibrahim, Hanifah yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan Nabiullah Ibrahim, bapak moyang kami, bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ini adalah inti ajaran agama kita, agama Islam. Tauhid, akidah adalah fondasi yang utama. Sebagus apapun ibadah, akhlak, tapi kalau akidahnya tidak baik jamaah sekalian, persoalan serius. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian rahimakumullah, mengingatkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika, wahai Muhammad, benar-benar sudah diwahyukan kepada engkau, kepada para nabi sebelum engkau. Apa isi wahyu itu jamaah sekalian rahimakumullah? La in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, la yahbatana amaluka, amalmu akan hancur semua. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jamaah sekalian rahimakumullah, khitab ayat ini, yang diajak bicara Allah dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, asyraful anbiya, yang tidak mungkin kita bisa menandingi ibadah, akhlak beliau, tidak mungkin. Tapi Allah ingatkan, kalau engkau menyekutukan, wahai Muhammad, engkau menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, syirik, la yahbatuna amaluka, amalmu semua akan hancur, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ini Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka jamaah sekalian rahimakumullah, mari jaga diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Makna pertama dari ayat ini adalah bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Dan inilah ajaran Nabiullah Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, dalam diri Nabiullah Ibrahim terdapat qudwah, al-qudwah fi ta'atillah, keteladanan yang sempurna, al-qudwah at-tamah, keteladanan yang sempurna dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua tahu bagaimana Nabiullah Ibrahim Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, korbankan putranya, menyembelih putranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dilaksanakan dan memang mau dilaksanakan. Meskipun kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan ini mengganti. Walaqad shadaqta ru'ya wa inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, kamu sudah menepati janji kamu. Engkau akan mempersembahkan putramu. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini luar biasa. Bayangkan manusia yang sangat dicintai oleh Nabiullah Ibrahim, sudah dinanti puluhan tahun kehadirannya. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, ketika sudah mulai dewasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam mimpi, inni ra'aitu fil manami anni adbahuka. Aku diperintahkan Allah dalam tidurku, wahai putraku, untuk menyembelih engkau. Jemaah sekalian, perintah yang luar biasa beratnya. Tabiat manusia itu cinta kepada anak, di samping cinta kepada yang lainnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal qaynil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia, kata Allah, cinta kepada zuyyina linasi hubbus syahawati minan nisa, wanita, istri, suami, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak, minad dhahabi wal fiddah, berupa emas dan perak, wal khailil musawwamati, kendaraan-kendaraan pilihan, wal an'ami wal harth, hewan ternak, tanaman-tanaman. Tabiat manusia. Maka bisa dibayangkan bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail yang sudah dinanti sekian tahun, belum datang, belum Allah berikan. Begitu Allah berikan, Allah perintahkan untuk persembahkan. Tapi dengan keikhlasannya, dengan keyakinannya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan. Kalau Allah sudah mewajibkan, maka beliau persembahkan putranya. Maka jamaah sekalian, bagaimana dengan kita? Hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memanggil, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau wahai Muhammad, wanhar, dan sembelihlah, berkorbanlah. Mobil kita, kendaraan kita, HP kita yang kadang update setiap tahun, begitu mudah kita lakukan. Tapi begitu Allah memanggil untuk berkorban, mempersembahkan sebagian harta kita, Allah tidak tuntut semuanya jemaah sekalian. Hanya sebagian saja, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang takwa ahli surga itu menginfakkan sebagian yang dipunyainya, yang diberikan Allah, yang kami berikan kepada mereka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai derajat kebaikan, derajat kebajikan sebelum mau menginfakkan sebagian yang kalian cintai. Hadirin sekalian rahimakumullah, masih enggankah kita mengorbankan sebagian harta kita yang sesungguhnya itu adalah untuk kita? Allah tidak pernah ambil. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, kalau sudah bicara infak jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu memakai kata-kata pinjaman. Man dalladzi yuqridullaha qardon hasana yudha'if lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasannya. Itu cuma dipinjamkan sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibalikin sama kita.
Kalau bahasa Nabi, justru itulah harta kita yang sesungguhnya. Yaqulu abdu mali mali mali. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan, manusia jamaah sekalian suka mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Cerita harta kemana-mana. Giliran suruh infak kadang tidak berangkat. Padahal Nabi mengatakan wa malahu min mal illa min talas. Padahal manusia itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta, cuma 3 saja hartanya. Apa itu? Ma'akala fa'afna, yang dimakan sampai habis. Au labisa fa'abla, yang dipakai sampai rusak. Dan yang ketiga, ma'a'ta faktana, yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia korbankan kalau konteks hari ini, Idul Adha ini. Faktana, itulah tabungan dia, itulah harta yang sesungguhnya. Yang dimakan habis jamaah sekalian, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan itu harta yang sesungguhnya. Yang lain bagaimana? Kata Rasulullah, mari kita camkan betul pesan Rasulullah, wa masih wadalika fadahibun au tarikuhu liwarisihi. Yang lain kata Rasulullah, fadahibun, harta bisa pergi, Allah bisa ambil dengan cara yang Allah kehendaki. Au tarikuhu liwarisihi, atau dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka itu jamaah sekalian rahimakumullah, semangat Idul Adha, semangat meneladani Nabiullah Ibrahim adalah semangat kita mengeluarkan sebagian harta kita, sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau konteks hari ini adalah kita berkorban, mendekatkan diri kepada Allah dengan mempersembahkan sembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sehari-hari adalah kita infakkan harta kita untuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah keteladanan yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim adalah keteladanan al-qudwah fi tarbiyatil aulad. Keteladanan dalam mendidik keluarga, mendidik anak-anak. Hadirin rahimakumullah, sebuah ayat Al-Quran menggambarkan 3 hal utama dilakukan oleh Ibrahim dalam mendidik putranya Ismail. Yang pertama adalah mendidik dengan doa. Doanya itu doa yang paling istimewa, bukan seperti doa sebagian orang. Doanya minta harta, doanya minta mobil, minta kendaraan, minta rumah mewah. Walaupun itu boleh dalam batas tertentu dengan niat yang benar. Tapi ternyata Nabiullah Ibrahim doanya kepada Allah adalah agar beliau, putranya, anak keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, bahkan menjadi para imam pemimpin di dunia ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami ya Allah, jadikan kami, jadikan saya dan putra saya Ismail, keturunan-keturunan kami, umat yang berserah diri kepada Engkau. Doa istimewa jamaah sekalian. Karena inti adalah inti doa untuk keluarga kita. Anak boleh didoakan untuk sukses, untuk kaya, untuk berhasil. Jamaah sekalian, tapi jangan lupa menjadikan hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu insya Allah kelak dikumpulkan kita bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mendidik dengan doa yang istimewa. Yang ketiga, yang kedua yang dilakukan Nabiullah Ibrahim kepada putranya dalam mendidik adalah dididik jamaah sekalian akan agama ini. Diajari akidah yang benar, diajari ibadah yang benar, diajari akhlak yang mulia. Wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah kami. Maka jangan lupa jamaah sekalian, hari ini didik anak-anak kita dengan salat. Itu ibadah yang utama. Yang sebagian ulama Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan faman tarakaha faqad kafara. Dalam hadis Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Pembeda kita dengan orang-orang tidak beriman, kata Rasulullah, adalah salatnya. Maka barang siapa meninggalkan salat, dia telah meninggalkan agama ini. Maka jangan lupa dididik anak-anak kita. Boleh dididik dengan semua ilmu kebaikan, boleh. Tapi jangan lupa akidahnya, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa akhlaknya jamaah sekalian rahimakumullah.
Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada putranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, teladan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada kita, yang diterapkan kepada Nabi Ismail adalah mendidik untuk memperjuangkan agama ini. Sejak remaja, sejak mulai dewasa, dididik supaya peduli kepada agama kita ini, memperjuangkan agama kita ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Nabiullah Ibrahim mengajak putranya Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, artinya berjuang untuk syiar-syiar Islam, berjuang memperjuangkan agama ini. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, jemaah sekalian, sejak dini, secara pemikiran, secara fikrah, dan dibersamai, diberi contoh. Tidak hanya disuruh, ini Nabiullah Ibrahim bersama itu bangun Ka'bah, bersama-sama, keteladanan langsung bagaimana berjuangkan agama ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai kita lupa mendidik ini. Kalau kita berhasil mendidik dengan izin Allah, mudah-mudahan semua putra-putri kita menjadi pejuang-pejuang Islam, menjadi pejuang-pejuang memajukan umat ini, bangsa ini. Maka tatkala nanti putra-putri kita Allah kasih jabatan, yang diperjuangkan adalah umat dan agama dan bangsa ini, bukan kepentingan pribadi. Maka tatkala anak-anak kita Allah kasih harta, Allah titipkan harta, yang diperjuangkan adalah umat, agama, dan bangsa ini, kemaslahatan masyarakat, bukan menumpuk kekayaan pribadi. Kalau anak-anak kita Allah kasih ilmu, Allah titipkan ilmu kepada mereka, dan kita sudah ajarkan akidah, ibadah, perjuangan, maka insya Allah ilmu itu akan digunakan untuk memajukan umat, memajukan bangsa ini, memajukan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan 3 cara ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, maka hadirlah seorang anak yang luar biasa, yang bertakwa kepada Allah, yang bersabar dalam ketaatan, yang siap menjalankan perintah Allah. Nabiullah Ismail, if'al ma tu'mar ya abati, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah untuk menyembelih aku, wahai ayahku. Insyaallah engkau dapati aku adalah hamba Allah yang bersabar menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, di momentum Idul Adha yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memilih keluarga kita bisa meneladani menjadi keluarga Ibrahim, memilih keluarga kita menjadi anak-anak kita, memilih anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh seperti Ismail, memilih istri-istri kita. Allah putuskan istri-istri kita, Allah takdirkan istri-istri kita seperti istri-istri Nabi Ibrahim yang solehah, yang mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha wa maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيأتي القرآن شفيعا له يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اللهم تقبل منا من قيامنا وصيامنا وتلاوتنا ونسوقنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم ارفع قورنا فاصرف عنا وعن أهلينا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وقريتنا وبلادنا وبلاد المسلمين وسائر البلدان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيارة مكة والمدينة لأداء مناسك الحج والعمرة أسرع ما أمكن اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا واجعل أهله من عبادك المتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته